wah video singkat ini keren banget, kalau bisa ini ditampilin di layar lebar, pasti keren. Seperti yang di bioskop-bioskop itu. Iya. Iya. Tapi kalau gitu, mungkin ada nggak ya yang versi lebih sederhana dan juga praktis tanpa harus keluar biaya untuk melihatnya? Teknologi zaman sekarang sudah berkembang, kira-kira apa ada ya alat seperti itu? Mungkin kan kita bisa search di internet tentang teknologi saat ini, siapa tahu kita menemukannya. Bentar, aku search dulu deh. Nah, ini udah ketemu. Di sini ada cara pembuatannya dan juga beberapa biaya pengeluarannya. Jadi cukup lah ya buat dikeluarin dari kantong uangnya. Boleh tuh, siapa tahu kita bisa buat sendiri dengan cara sederhana dan dengan pengeluaran yang cukup di kantong. Ya, setuju sih? Setuju nggak? Setuju banget. setuju. Setuju banget. Ayo. Halo semua, pada proyek kali ini kami dari kelompok 6 kelas 106 ingin membuat proyektor sederhana yang bertujuan untuk menampilkan visualisasi gambar seperti proyektor pada umumnya. Namun, di sini kami menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Langsung ke proses pembuatannya yuk. Pertama-tama, kita akan mengenalkan alat dan bahan apa saja yang akan dibutuhkan. Alat-alat yang dibutuhkan adalah satu Fresnel lens berukuran sedang, kaca pembesar berukuran sedang, lampu dengan 55 watt, HP bekas mencangkup dengan LCD dan perangkat dalam HP yang akan digunakan, aluminium foil yang berfungsi untuk melapisi kardus yang akan dibuat membentuk teropong dan disambungkan dengan kaca pembesar, triplek sebagai alas untuk proyektor, kardus dengan sepatu bekas berukuran sedang, kabel lampu lengkap dengan saklar, dan yang terakhir ada cooler fan atau kipas pendingin berukuran sedang. Dan untuk bahan-bahannya sendiri, diantaranya ada kardus bekas, lem tembak dan isinya, lem uhu, cutter, kain flanel, spidol kecil berwarna hitam, penggaris, gunting, pensil, dan obeng blimbing. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan sesuai dengan prosedur. Langkah kedua, siapkan kardus sepatu bekas dalam kondisi bersih, serta tempelkan papan triplek yang telah dilapisi oleh kain flanel. Di sini, kelompok kami menggunakan kain flanel yang berwarna hitam. Selanjutnya, langkah ketiga, buat sketsa lensa kaca pembesar pada sisi depan kardus, lalu bolongkan menggunakan cutter. Langkah keempat, selanjutnya, bolongkan kardus proyektor pada bagian belakang sampai membentuk persegi panjang. Sebelum dipotong, ukur dan sesuaikan dengan LCD dan lampu yang akan dipasang, agar sejajar. Lalu langkah kelima, jika kesemua langkah sebelumnya sudah dilakukan, maka sekarang kita mulai memasang HP bekas tersebut beserta LCD-nya. Dengan cara memberikan tumpuan agar HP dapat sejajar dengan lampu lensa kaca pembesar. Lalu pasangkan satu Fresnel lens, tetapi sebelum dipasang, tentukan jarak antara lampu dengan Fresnel lens yang akan dipasang. Pada proyektor milik kita ini, jarak lampu dengan Fresnel lensnya sekitar 18 cm dan jarak Fresnel lens dengan kaca pembesar sekitar 13,5 cm. Jika Fresnel lens telah terpasang, kita siap-siap untuk memasang loop dari kaca pembesar, tetapi sebelum dipasang kita siapkan kardus bekas.
Potong kardus bekas tersebut sampai membentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 23,3 cm dan lebar 4 cm, lalu sampul dengan aluminium foil. Jika semua langkah sebelumnya selesai, sekarang kita bisa mulai memasang loop kaca pembesar dengan kardus yang telah disampuli aluminium. Tempel loop dengan kardus beraluminium foil di tempat sketsa kaca pembesar yang telah kita buat sebelumnya. Untuk kejelasan dalam penempelan bisa dilihat di video. Setelah itu, pasang lampu 55 watt tersebut di sisi belakang proyektor. Setelah itu, siapkan cooler fan. Lalu buat sketsa di penutup kardus sepatu proyektor, lalu lubangi menggunakan cutter dan langsung ditempel. Sebelum ditempel, sesuaikan terlebih dahulu posisi dari cooler fan tersebut, yaitu jajarkan cooler fan ke atas agar dapat membuang keluar udara panas yang ada di dalam kardus proyektor. Jika semua langkah-langkah sebelumnya telah selesai, kita akan langsung ke langkah yang terakhir, yaitu pemasangan LCD pada HP bekas. Untuk pemasangannya sendiri, ini harus sangat berhati-hati. Kita harus menjaga agar LCD pada HP bisa tetap menyala pada saat dipasangkan. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di video. Check it out!